Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapak. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau yang selalu bersama kami Bapak. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu Bapak untuk lebih lagi mengenal Engkau.
sini percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Aku percaya. Bersamakan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Tuhan, Kau anugerah terindah bagi kami. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau. Kau tahu hatiku Tuhan.
tidak ada yang mustahil. Kemenangan darimu, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan darimu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu, Engkau Allahku Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab kami punya Allah yang besar. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu ya Yesus. Engkau pasti menepati janji-janji-Mu Tuhan. Kami orang percaya. Kami yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu ya Allah.
Kami mengucap syukur Engkau berikan Yesus bagi kami. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun kehidupan kami di muka bumi ini, tapi kami percaya selama kami berjalan di jalan-jalan-Mu, selama kami pegang janji-janji-Mu Tuhan, Engkau sanggup mengubahnya Tuhan. Engkau sanggup membukakan pintu yang tertutup, jalan yang tertutup, Engkau bukakan jalan yang terbaru Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Allah yang hidup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan, waktu untuk kami beribadah kembali. Di akhir zaman ini Tuhan, kami mempergunakan sisa hidup kami, sisa waktu kami untuk kami terus beribadah kepada-Mu. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menerangi jalan-jalan kami. Perintah bagi kami supaya kami tidak terjatuh, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Engkau berkata, katalah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan kalau kami ada salah dan menyimpang, agar kami tetap ada di dalam genggaman-Mu, ada dalam jalan-jalan-Mu yang ajaib Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu, luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya banyak berbicara sama orang-orang ya, baik orang persekutuan di Bandung ya, maupun mungkin orang-orang yang sekuler ya, orang-orang bisnis ya. Zaman sekarang adalah zaman yang sulit ya. Sampai ada customer saya yang dagang, yang punya pabrik kerupuk, makanan ringan, kerupuk, makanan ringan. Dia bilang, saya bilang, Om, bagaimana keadaan sekarang? Ya, dulu sebelum COVID, dia biasanya 1 hari 3 mobil box keluar dari pabriknya. Waktu COVID, saya tanya sama dia, gimana Om sekarang? Kurang lebih 1 hari keluar 1,5 mobil box makanan ringan ya. Jadi bukannya Pizza Hut, bukan ya. Bukan Pizza Hut, bukan apalagi namanya ya yang mahal-mahal gitu ya. Ini makanan ringan, kerupuk, cemilan begitu ya. Ini kan makanan rakyat. Setuju? Ya? Kerupuk itu makanan rakyat, camilan ya itu makanan rakyat. Nah, kemarin dia punya ada masalah airnya, saya betulin lagi ya. Air sibelnya gitu ya, pengeboran. Ada masalah, saya tanya sama dia, Om gimana sekarang? Tuh lihat mobil box, sudah 1 minggu tidak keluar. Saya bilang sama Om ini, Om ini kan makanan rakyat. Dia bilang apa? Rakyat di bawah tidak punya uang, jadi ngurangi jajan. Bapak Ibu masih jajannya kenceng nggak? Hah? Bapak Ibu jajannya masih kenceng nggak? Apa udah mulai? Mana yang nggak perlu kita kurang-kurangin? Betul. Kenapa dikurangin? Karena sekarang dari uang susah. Betul. Tetapi kita tadi saya lihat lagu ya, saya nggak koordinasi dengan WL ya, pemusikan. Ya bahwa saya akan berbicara tentang apa gitu. Tapi lagu dari awal sampai akhir itu lagu tentang penguatan iman percaya kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menguatkan kita harus percaya dan percaya. Amin. Orang benar hidup karena iman. Ingat sekali lagi, ya, pegang firman Tuhan. Orang benar hidup karena iman, bukan karena logika. Orang benar hidup karena iman percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita cuma hidup aja benar. Orang benar akan ada dalam genggaman Tuhan.
Amin. Ya. Sesulit apapun Tuhan sanggup membukakan jalan bagi kita. Amin. Lagu pertama sampai terakhir kita dikuatkan oleh pujian penyembahan. Ya, sekarang dikuatkan oleh firman. Enggak ada janjian saya mau ya. Tapi hari ini juga kita akan berbicara. Keadaan sekarang adalah penggenapan dari firman Tuhan. Mau nggak mau, Bapak, Ibu, saudara dan saya, seluruh manusia di muka bumi ini harus menikmatinya, harus merasakannya. Karena keadaan sekarang adalah keadaan sesuai penggenapan firman Tuhan. Coba buka di Matius 20:24 ayat yang ketiga. Nah, tanda-tanda ini harus menjadi pegangan orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, bahwa kita sedang menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kali. Jangan main-main. Jangan lagi berkutat dengan masalah dunia. Ya, cari duit boleh. Ya. Matius 24 ayat yang ketiga. Judul perikopnya ada, bisa ditampilin? Judul perikopnya adalah apa? Ada. Permulaan Nah, Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu, ya, untuk kita berjalan, ya, berjalan bersama dengan firman Tuhan. Kita lihat, oh, ada penggenapan. Jadi kita kuat gitu loh. Oh, ini ternyata sudah dinubuatin, sudah diprediksi bahwa akan terjadi begini loh gitu. Nah, kita dikasih buku petunjuk sama Tuhan. Bagaimana kita bisa melewatinya dan kita kuat dan kita keluar sebagai pemenang? Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan gini, ketika Yesus, judulnya adalah permulaan penderitaan. Bukan penderitaan yang biasa-biasa aja. Ya, ini saya rasa sih juga belum sampai yang seperti yang dibicarakan begitu ya. Itu penderitaan yang luar biasa. Maksudnya dikasih tahu nih tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus seperti apa. Bahwa harus ada penderitaan, harus ada zaman yang sulit. Manusia kalau nggak dibikin sulit nggak bakal balik kok kepada Tuhan, betul nggak? Kalau dia hidupnya enjoy aja, nggak bakal mikirin Tuhan. Makanya orang kaya susah masuk dalam surga karena dia punya uang, punya mamon. Dia berpikir segalanya bisa dibeli dengan uang, tapi dia lupa dia tidak bisa membeli damai sejahtera dan keselamatan. Nah, kita mesti tahu, ya, kita mesti tahu. Nah, ini zaman permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Jadi muridnya bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat keempat, Bapak Ibu. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau nanti kesulitan bakal terjadi, pasti ada penyesatan, ya. Dan penyesatan ini harus ada. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Ya, penyesat kalau kita baca lagi nanti nabi-nabi palsu, penyesat palsu itu berdiri di atas mimbar seperti saya. Sudah waktunya, waktu pendek, tapi penyesat ini akan berbicara tentang hal-hal dunia. Supaya apa? Begitu waktunya habis Yesus datang, Anda tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena Anda diiming dengan hal-hal dunia. Nah, kalau kita lihat keadaan seperti ini, kita sudah menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita mesti seperti gadis bijaksana, jangan gadis bodoh. Kita mempersiapkan hidup kita menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita memperoleh keselamatan. Jangan kita masih mikirin dunia, ya. Anda bergaul dengan orang dunia, hari ini Anda akan seperti orang dunia. Saya kasih tahu. Orang dunia ngomong cari duit susah, nipu dikit lah. Lakukan hal yang bertentangan dengan firman. Ya, saya banyak melihat kok gara-gara uang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar, yang bertolak belakang dengan firman. Kenapa? Karena keadaan dunia ini yang sedang sulit. Amin. Ya, ayat yang kelima. Makanya waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bagaimana caranya? Bergaul dengan orang-orang benar, jangan sama orang-orang fasik. Anda bergaul dengan orang fasik, maka nanti juga Anda jadi tidak benar.
Pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Tetapi pergaulan yang buruk, ya, kalau Anda bergaul dengan orang baik, suatu saat Anda akan jadi baik. Ayat yang 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ke-6. Kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Firman, tunggu. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan mendengar deru atau kabar-kabar tentang perang. Amin. Firman Tuhan mengatakan harus terjadi. Makanya perang sekarang yang perang gak masuk akal pun terjadi. Maka saya pernah sampaikan, perang Ukraina sama Rusia masuk akal gak? Alasannya masuk akal gak? Cuman gara-gara Ukraina mau masuk menjadi anggota NATO, Rusia gak suka. Akhirnya perang besar kayak begini. Saya percaya separuh Ukraina hancur. Ngebangunnya lagi juga setengah mati, perlu ratusan tahun mungkin. Kalau puluhan tahun nggak mungkin. Ya, untuk mengembalikan yang hancur semuanya. Ya. Tapi itu firman Tuhan mengatakan harus terjadi. Cina sekarang mau perang sama Taiwan, Iran mau perang sama Israel. Ya, kabar-kabar tentang perang. Nah, nanti kalau perang ya, Korea Utara sekarang sudah mau bantu Rusia. Perang gede-gedean nanti semua. Tinggal pencet tombol sana beleduk clear. Ya. Nah, ini harus terjadi. Ya, firman Tuhan, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudah terjadi belum? Bangsa lawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Banyak kelaparan nggak sekarang? Gempa bumi di berbagai tempat. Ya, Cianjur kemarin ada gempa 3 kali. Ini lagi dipantau sama BMKG ya. Iya. Sesar Ciganea. Benar Ciganea ya. Nah, kayak ayam yang kita biasa makan di kilometer 88, ayam goreng Ciganea. Ya. Itu harus terjadi. Bahkan banyak hamba Tuhan memprediksi akan ada gempa bumi yang luar biasa gedenya. Sekarang saya tanya, kalau gempa buminya 9 skala Richter, kira-kira bagaimana keadaan Jakarta? 9 gimana? Hancur. Kalau hancur, nanti banyak kelaparan nggak? Banyak orang susah nggak? Firman Tuhan mengatakan baru permulaan. Kalau 9,8 kira-kira gimana? Saya sedang nunggu yang 9,8 kapan terjadi. Karena saya pernah dikasih lihat sama Tuhan, akan terjadi gempa 9,8 skala Richter. Gedung Jakarta rata dengan tanah. Tsunami yang ditakutin kira-kira berapa tingginya ya, prediksi dari BMKG? Bahwa akan ada tsunami yang luar biasa tingginya. Nah, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa itu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena manusia di akhir zaman sudah mengecewakan Tuhan. Amin. Karena manusia-manusia akhir zaman banyak sekali yang mengecewakan Tuhan, yang menjual nama Tuhan, yang pakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, termasuk hamba-hamba Tuhan. Makanya hati-hati, kita harus waspada. Amin. Ayat yang ke-8. Bapak Ibu gantian ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sudah begini parah baru permulaan kata Tuhan ya. Biarin aja masa bodoh, ya nggak? Nah,
Kita kan tadi lagu pertama sampai akhir kan kita dikuatkan oleh firman. Percaya aja, ya. Ini harus terjadi, tetapi beda. Nanti Tuhan memberikan pembedaan kepada anak-anaknya atau anak-anak yang satunya, ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sekarang banyak sekali gereja-gereja, ya, Indonesia. Saya baru dengar kabar lagi ada yang di Depok hari ini, ya. Kapel GBI, ya, nggak boleh dipakai, ya. Itu harus terjadi. Jadi jangan nanya kenapa. Karena itulah penggenapan firman Tuhan, bahwa orang-orang pengikut Kristus akan mengalami penindasan. Amin. Tapi gak usah khawatir, kita memiliki Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Dia berjanji memberikan perlindungan. Kita akan terhindar dari masalah ini. Ya, amin. Ya. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sekarang banyak sekali orang Kristen murtad, nggak kuat dengan keadaan. Fondasi dia nggak kuat. Dia bangun iman dia di atas dasar pasir, sehingga waktu goncangan badai angin topan, rusak luar biasa, hancur bangunannya. Makanya kita mau belajar, kita mau bangun fondasi kita di atas batu karang. Kalau ada badai, ada gempa, ada apa, semua anak Tuhan, anak setan pun pasti mengalami. Cuma bedanya, fondasi anak Tuhan dibangun di atas batu karang yang teguh. Gak mudah goyah, karena kita percaya. Kita nyanyi lagi, aku punya Tuhan yang besar. Janji firman Tuhan, kita tidak akan goyah, karena kita bangun iman, pengharapan, dan kasih kita di atas batu karang yang teguh, bukan di atas dasar pasir. Amin. Sehingga kita tidak akan murtad. Kita akan kuat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita kuat. Daniel, dia kuat. Ayo. Ya, kenapa dulu saya mengalami tantangan luar biasa? Saya kuat karena saya baca firman Tuhan. Ayo. Ayo, anak hilang, harta hilang, ya, kasih penyakit, bini hilang, tapi dia kuat karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup karena percaya kepada firman. Dia hidup karena percaya kepada Tuhan. Makanya dia kuat. Amin. Nah, inilah ya. Dan banyak orang akan murtad. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Nah, kita belajar ya. Mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita orang Kristen berpatokan pada Injil Kristus. Gak usah bicara penyesatan dari agama lain. Gak usah, dari agama kita aja. Makanya Bapak Ibu sekarang kalau set di apa mah? Instagram, YouTube. Saya kalau gak punya Instagram, gak punya YouTube, gak punya Facebook, gak ngerti saya itu. Nah, apalagi TikTok, bener gak? Dia di mana tuh yang namanya gereja sesat? Instagram. Bapak Ibu punya Instagram, set aja tuh, tulis gereja sesat, keluar semua banyak tuh. Masalah dia sesat atau enggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Tetapi kan sebenarnya kita bisa mengerti, kita ada, kalau kita mau ngikut dia, kita lihat dulu, kita pelajari. Sesuai nggak Pak firman? Nggak sesuai, jangan ikuti. Kalau bicaranya duit tuh gereja, bicaranya duit terus berkatnya, berkat duniawi. Ya, sedangkan Tuhan ngajarin, asal ada minum pakai cukup. Kerajaan Allah bukan bicara masalah makanan dan minuman, tetapi damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Gak ada tuh kerajaan Allah bicara duit. Harta berlimpah, deposito, rumah banyak. Gak bicara begitu. Kalau kita hidup benar, Tuhan pasti akan sediakan apapun yang kita perlukan. Kalau kita mengasihi Dia, kita mengasihi firman-Nya, maka 1 Korintus 2 ayat 9, coba buka dulu. Gak usah pikirin dalam hidup ini, jalani hidup ini.
Kalau Anda percaya kepada firman dan Anda mengasihi firman dan taat melakukannya, maka 1 Korintus 2 ayat 9. Mana? Udah ada yang dapat belum? Bacain aja kalau ada yang dapat. Ini kan kenapa ini telat tadi ya? Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah. Bagi siapa? Bagi semua, bagi mereka yang mengasihi. Dianya ini siapa? Yesus itu siapa? Pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama dengan, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi manusia, reinkarnasi jadi manusia. Ayat 14 kan? Jadi firman yang hidup itu jadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Anda percaya dengan Yesus, Anda mengasihi Yesus, berarti Anda juga mengasihi firman. Kalau Anda tidak pernah baca firman, bohong berarti Anda. Bicara memperkatakan bahwa Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak mengasihi firman. Karena Tuhan Yesus sama firman sama. Amin. Kalau Anda tidak pernah kuat, tidak pernah belajar firman, baca firman, bagaimana punya iman fondasi seperti batu karang yang teguh? Di akhir zaman Anda perlu iman, percaya. Percaya bahwa kita punya Allah yang besar, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, percaya Tuhan pasti buka jalan, percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan. Karena firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari kebenaran. Anda tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca firman, bagaimana ya iman Anda bisa timbul? Amin. Ya, jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kan ada lagunya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa? Kuncinya kan di situ. Anda tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan tolong Anda, Tuhan akan sembuhkan. Bagi Tuhan, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma kadang syaratnya Tuhan kita akan memberikan di hadapan Tuhan. Syaratnya mengasihi Dia aja. Enteng kok. Bukan bawa ayam hitam sepasang yang gak ada warna putihnya sama sekali. Bukan bawa kembang 7 rupa. Syaratnya bukan mandi di sumur ya jam 12 malam 7 sumur yang berbeda. Bukan itu syaratnya. Syarat ikut Tuhan hanya mengasihi Dia, mengasihi firman-Nya. Orang yang mengasihi firman pasti akan melakukan firman. Udah itu aja. Nah, kalau Anda lakukan itu, maka firman ini akan digenapi dalam kehidupan kalian. Amin. Ya, balik lagi ke tadi. Matius 24. Tadi ayat berapa ya? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak. Nah, dan kita kalau tidak mengerti tentang firman, nggak bisa bedain mana yang palsu, mana yang enggak, karena dua-duanya bawa nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa bedain mana nih pendeta yang benar, mana yang nggak benar, yang palsu. Nggak bisa kalau Anda tidak mengerti firman. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lihatlah dari ujungnya. Ujungnya ini dia bicara tentang apa? Membedakan nabi palsu sama nabi benar yang berasal dari Tuhan. Lihat ujungnya. Kalau dia berbicara tentang duit, hal-hal yang duniawi, itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi kalau dia berbicara tentang keselamatan, ya, tentang kerajaan Allah, ya, itu dari Tuhan. Bisa kan bedain kan? Lihat, kalau dia berbicara tentang hal-hal kerajaan dunia, kan kerajaan cuma ada 2, kerajaan dunia, kerajaan sorga milik Bapa kita di sorga, kerajaan dunia milik siapa? Milik iblis. Ya, tinggal lihat ini pendeta, ya, hamba Tuhan ini, nabi palsu ini berbicara tentang apa?
Dia berbicara tentang hal-hal kerajaan dunia atau hal-hal kerajaan surga, atau kadang dunia, kadang surga. Ini berarti dia setengah palsu, setengah asli ini. Dia bingung mau ngikut yang mana. Ya, separuh gelap, separuh terang. Ya, nah kita bisa tahu kalau dia berbicara hal-hal kerajaan surga. Yesus nggak pernah mengajarkan selama 3,5 tahun dia pelayanan, tidak pernah mengajarkan orang menjadi kaya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya ada duit, akhirnya mengikut Yesus, malah dia tidak punya uang, dia kelaparan, dia menjerit, dia mengalami penganiayaan. Tetapi dia menemukan harta yang sesungguhnya, yaitu hal-hal kerajaan surga. Amin. Jadi mesti lihat, banyak nabi palsu. Harus ada nabi palsu. Penyesat harus ada. Ya, nah kita mesti tahu. Ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi bijak. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba sukacita. Kalau kita melihat ayat 14, Injil kerajaan Allah kira-kira sudah disebar sampai seluruh dunia belum? Kira-kira sudah menjangkau dunia belum? Sudah. Melalui apa? YouTube, Instagram, internet. Makanya kalau kita baca begini, Tuhan Yesus kan sudah kasih tanda-tandanya. Ini tanda-tanda yang ini diberikan kepada murid-muridnya. Dan ditulis dalam kitab Matius 24. Nah, Bapak Ibu harus lihat keadaan sekarang adalah penggenapan firman Tuhan. Matius 24. Jangan nanti sudah terjadi baru kita nyesel. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih lihat, sudah kasih tanda-tandanya bahwa ini udah akhir zaman. Waktunya kapan? Enggak ada yang tahu. Nabi enggak ada yang tahu, pendeta enggak ada yang tahu, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu kapan waktunya. Jadi kalau ada yang ngomong pada hari kiamat dia tahu, hebat. Anak Yesus saja nggak tahu. Karena firman Tuhan mengatakan hanya Bapa yang tahu kapan saatnya. Nah, bagian kita adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan bangun fondasi yang kuat di dalam penderitaan bumi dunia yang semakin tidak baik. Bagaimana cara kita supaya kita tetap eksis, tetap kita bisa bertahan dan Tuhan bisa memberkati kita? Belajar dari siapa? Coba kita buka Keluaran 26. Ada keadaan zaman dulu ya di perjanjian lama. Ini kejadiannya parah. Mengalami kelaparan, kekeringan, kesulitan. Itu negara itu. Keadaan yang sulit sekali sampai yang namanya kita belajar dari Ishak. Keluaran 26. Keluaran Kejadian, sorry. Kejadian 26 ayat yang pertama. Jadi zaman kesulitan juga terjadi zaman Ishak. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan yang pertama kali, bukan. Sudah terjadi beberapa kali. Ya, karena firman Tuhan mengatakan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dari dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jadi Ishak pengen pergi ke Mesir. Kenapa? Dia udah gak tahan dengan keadaan. Di negara yang dia mengalami kesulitan. Mungkin kesulitan pangan, saya kasih tahu, ke depan sulit pangan. Anda mau makan nanti sulit, bukan saya nakutin, ada penggenapan.
Makanya Jokowi mau impor beras, impor apa bahan pangan. Ya, tapi sekarang jadi perdebatan. Ya, karena anggota dewan belum tentu setuju. Dia mau impor. Ya, tapi keran impor dibuka pun negara-negara lain nggak mau impor, nggak mau kirim ke ini. Susah, mau beli aja susah. Kenapa? Negara mereka pun kekurangan bahan pangan. Hati-hati. Ya. Makanya Joey lihat ke depan dia mau impor tuh. Mau beras dia mau impor bahan pangan dia. Kenapa? Dunia sedang mengalami krisis pangan. Kalau nanti perang Ukraina ya, Rusia tidak berakhir. Nanti ke depan kita akan mengalami kelaparan seperti yang terjadi di zaman Isa. Apakah itu membuat kita takut? Tidak. Memang Ishak waktu awal dia punya dia takut, dia khawatir, sehingga dia punya inisiatif, punya pemikiran, gua mesti keluar dari sini. Ya, gua mesti ke Mesir nih. Cari peruntungan di negeri orang. Kenapa? Negeri yang ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Nah, kita belajar dari Ishak. Apa yang dia lakukan? Waktu Tuhan mengatakan, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada turunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuiklarkan kepada Abraham ayah. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Tapi kalau Tuhan, dia berjanji, dia pasti akan menepati. Tuhan tidak berjanji kepada Ishak, tapi Tuhan berjanji kepada Abraham bapaknya. Ya. Dia akan menepati janjinya. Ya. Makanya saya pegang janji Tuhan kepada saya, bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, bahkan sampai anak cucunya meminta-minta roti. Saya akan berusaha menjadi orang benar, dan Tuhan pasti, saya percaya Tuhan pasti akan menepati janjinya, bahwa anak cucu saya tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu berarti mengatakan anak cucu saya tidak akan pernah berkurang, karena saya melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu melakukan hal yang benar saya saat ini, anak cucu gak usah khawatir, Tuhan akan pelihara, karena itu janji Tuhan. Begitu juga janji Tuhan kepada Abraham. Makanya firman Tuhan mengatakan, ya, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Di zaman yang sulit luar biasa, kalau Ishak pakai logika, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, bahwa sekarang zaman kelaparan. Kalau imannya pakai itu, percaya kepada keadaan, maka dia ngomong sama Tuhan, tapi kan begini, betul? Bagaimana Pak Tuhan? Nanti saya bisa mati di sini, bisa mati kelaparan. Tetapi kita belajar dari Ishak, dia percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Dia taat, dia setia aja apa yang Tuhan katakan, dia lakukan. Maka firman Tuhan mengatakan, ya, jadi ayat ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar, ya. Ketika orang itu bertanya kepada kita, kalau kita lihat ya ayat yang 12, langsung ayat 12 saja. Jadi Ishak taat dengan Tuhan, sekalipun logika dia mengatakan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan. Percaya aja, saya akan menyertai kamu, saya akan memberkati kamu, karena gue udah janji sama bapak lu. Dia percaya, imannya percaya. Ya. Ayat 12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah mana? Tanah yang berkelimpahan atau yang sedang kekeringan, kekelaparan? Sedang dalam kondisi kelaparan yang kekeringan, dia menabur di tanah itu. Dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali. Masuk akal nggak? Kan kita bisa nyanyi, bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Benar. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Ishak mungkin mustahil menabur di tanah kering, tapi tahun itu juga menuai 100 kali lipat. Mustahil bagi manusia, tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba buka ayatnya, Matius 19 ayat 26. Manusia boleh berkata, kita boleh berkata, mustahil, Tuhan gak mungkin Tuhan. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Makanya imanmu mesti percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kondisi kita saat ini, amin. Asal kita dengar, kita taat, kita lakukan seperti yang Ishak lakukan. Serahkan kepada Allah yang besar. Serahkan Allah yang ajaib itu. Serahkan Allah yang supranatural, yang sanggup membuat mujizat yang besar. 5 roti 2 ikan Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa pakai memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisanya 12 keranjang. Mungkin 5 roti 2 ikan, saya percaya 1 keranjang pun cukup. Mungkin gak penuh, tergantung keranjangnya seperti apa. Betul? Sudah dikasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, masih sisa 12 keranjang. Bagaimana ceritanya? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Ini yang harus kita punya, memiliki iman seperti ini. Bagiannya seperti apa yang kita lakukan? Seperti Ishak aja. Waktu Tuhan bicara, waktu firman Tuhan kita dengar, lakukan aja, titik. Setia. Menabur aja. Menabur apa? Menabur kebaikan, menabur dalam bekerja, kerja yang benar. Lakukan bagiannya. Ishak menabur kok. Dia mungkin nyangkul, dia nanam segala macam kok. Dia bekerja, dia lakukan bagian dia. Tuhan yang memberkati dia. Makanya firman Tuhan mengatakan, Allah turut, Roma 8 ayat 28. Coba. Roma 8 ayat 28. Nah, coba sekarang kita sama-sama bacain. 1, 2, 3. Tahu saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keadaan waktu kita berbicara, kita tahu sekarang. Kalau saya ngomong nih ya, oh saya tahu sekarang bahwa ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya karena saya mengasihi Dia. Kejadian ini sudah terjadi belum? Kalau kita tahu sekarang, sudah. Amin. Dia tahu Allah sudah bekerja, mungkin sudah buka jalan, sudah membuat mujizat. Baru kita ngomong, oh iya ya, ternyata kita tahu sekarang ya Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Dia, kejadian ini setelah kita menerima pertolongan Tuhan sehingga kita bisa bicara. Iman kita seperti Thomas ini berarti, betul? Ditolong dulu baru ngomong. Gua tahu sekarang bahwa Allah itu ternyata turut bekerja. Ini Allah yang berjanji, Dia ada bersama dengan kita. Dia yang bekerja bersama dengan kita. Tapi iman yang besar bukan iman yang seperti ini. Iman yang besar sekalipun dia belum melihat pertolongan Tuhan, tapi dia percaya Allah pasti menolong dia. Bahkan iman Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Allah yang kusembah sanggup buat mujizat dalam hidup, tapi kalau Tuhan tidak tolong, tetap saya percaya kepada Dia. Iman harus seperti itu.
Karena firman Tuhan mengatakan Ibrani, coba Ibrani 11 ayat 1. Gak apa-apa ya, banyak buka ayat ya. Saya dulu juga baca Alkitab juga gak bisa, ya. Tapi karena sering jadi sekarang hafal gitu. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kalau tadi kan sudah terjadi, iman tuh harus seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum baru diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat pertolongan Tuhan. Amin. Ayat yang kedua. Kalau kita baca selanjutnya di bawah itu nanti ada iman Abraham segala macam. Ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang baru kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu berkata begini, sekali kita percaya bahwa kita akan menerimanya, itu iman. Kita akan pasti, kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan belum tolong, tapi kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Itu iman. Amin. Belum terima, tapi percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Asal yang penting yang kamu doa, yang kamu minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sudah punya istri, punya iman. Iman dasar sekali-sekali ya saya berharap punya pilihan. Berdoa kepada Tuhan, itu tidak sesuai. Ya, kalau kita bicara kan arti doa kan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Doa dan pengharapan. Berdoa menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Dan yang jadi adalah keinginan Tuhan. Jadi kalau doamu gak dijawab sama Tuhan, bukannya Tuhan gak mau jawab doamu, mungkin aja kamu berdoa untuk memuaskan kedaginganmu. Minta kawin lagi, minta mobil baru, ya, minta rumah baru. Jangan-jangan nanti dikasih mobil, Anda sombong. Anda naik motor, tidak sombong, ya. Contoh, Januar naik motor nih, dia ketemu Pak Pujo. Pak Pujo apa kabar? Betul, naik motor. Begitu dia berdoa dengan iman, Tuhan berikan saya mobil. Tuhan kasih, karena dia mengasihi Tuhan. Naik mobil, begitu dia Pak Pujo, aduh buka kaca takutnya nanti panas ya. Selengat aja. Akhirnya nanti kan kita bersama di hadapan Tuhan. Dulu punya motor, ada kasih kepada orang. Punya motor, punya mobil, jadi sombong kepada orang. Nah, itu yang mesti dikoreksi. Mungkin ada sesuatu kedagingan sehingga Tuhan belum jawab. Amin. Ya, iman adalah seperti itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita harus memiliki iman yang sempurna. Amin. Amin. Ya. Jadi kembali kita belajar dari Ishak. Ishak yang mengalami zaman kekeringan, kelaparan luar biasa. Tetapi yang dia lakukan adalah taat dan setia akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Ishak, kamu jangan pergi, tetap di sini. Kenapa? Karena saya berjanji sama bapakku, gua akan berkati. Gua akan menyertaimu. Sekalipun Ishak berbuat yang salah kan, kalau kita baca selanjutnya, Ishak takut kan, bininya karena cantik kan, dia ngaku saudaranya. Betul? Kutuk turunan Abraham juga melakukan yang sama. Tapi tetap Tuhan perhitungkan karena Tuhan sudah berjanji kepada bapaknya Abraham. Dan saya percaya kalau saya hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan juga sudah berjanji kepada saya bahwa anak cucu saya tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Kalau kita benar, maka Tuhan berjanji apa yang tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya lihat, tidak pernah ditimbul dari Tuhan pasti akan sediakan. Karena Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan mengenakan. Kalau suami berjanji, jangan terlalu didengar. Apalagi kalau dia berjanji ada maunya. Kalau yang berjanji, kalau yang mengingkari itu suami. Ya, tapi saya enggak. Saya enggak mau jadi kayak begitu ya. Saya berjanji sama istri, saya ganti. Ya, bahkan apa yang dia tidak minta, saya berikan. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Amin. Dia mau pasar baru, mau betulin gelang. Yang sampai pasar baru saya beliin gelang tangan. Apa yang tidak dia minta, benar kan? Karena saya mengasihi dia.
Dia mengasihi saya. Amin. Nanti juga sama masih. Amin. Ya, ya, ikut Tuhan terus begitu. Gak usah khawatir dengan keadaan. Iman tidak terpengaruh dengan logika. Tadi kan coba kembali, Matius 19 ayat 26. Iman tidak terganggu dengan logika. Iman jangan terganggu dengan keadaan. Keadaan sekarang cari duit susah, benar? Semua mengalami susah. Jangan terpengaruh dengan itu. Iman kita jangan terpengaruh dengan itu. Jangan terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Aduh sekarang susah ya, dagang susah ya, semua susah ya, semua susah. Jangan terpengaruh. Iman kita tetap kepada Tuhan. Amin. Karena kita punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu menjadi mungkin. Itu arahkan imanmu kepada Tuhan kita yang besar. Jangan arahkan imanmu kepada masalah, logika dan keadaan. Isa, dia mengarahkan imannya kepada Tuhan. Sehingga waktu Tuhan berkata, jangan pergi, Isa taat dan setia. Nah orang-orang seperti ini, ya mau ditempatin kemanapun, ya coba buka. Kenapa? Ya coba buka Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Keadaan apapun, ya sesulit apapun, dia tetap pasti menghasilkan buah. Ayat 17, diberkatilah orang yang mengandalkan. Kenapa dia mengandalkan? Karena dia percaya kepada Tuhan dan dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka jangan pernah berharap kepada manusia, sekalipun dia suamimu, sekalipun dia saudaramu yang kaya, jangan pernah berharap sama dia. Berharaplah sama Tuhan. Nanti Tuhan mau pakai suamimu, mau pakai saudaramu yang kaya, mau pakai temanmu yang kaya, terserah. Tapi taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Gak khawatir sekalipun tahun kering. Ishak tidak khawatir sekalipun di tahun kering, tahun kelaparan, negeri yang kelaparan. Karena dia mengandalkan Tuhan yang besar dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di tahun kering Ishak menghasilkan buah, dan buahnya 100 kali lipat. Itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita percaya. Ishak sama kita sama. Dia makan nasi, kita makan nasi. Amin. Dia pernah berbuat dosa, kita pun pernah berbuat dosa. Tapi asal kita mau berbalik ke jalan-jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan pulihkan kita. Gak usah khawatir. Ya? Ada nggak ayatnya? 2 Tawarik 7 ayat 14 coba. Biar banyak dikit ayatnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang khawatir, mungkin ada dosa. Ya, terus takut mati, mungkin masih ada dosa. Jadi takut mati nih sekarang. Ya, kalau orang benar nggak takut mati. Saya mah kadang-kadang saya berpikir biar cepat-cepat baliklah karena Bapak saya di sorga, pulang kampung saya. Karena rumahku bukan di sini, rumahku di sana, yang ada Yesusnya. Amin. Jangan yang ada iblisnya ya, jangan. Rumah kita di sana. Rumahku di sana ya. Lagu kita ambil ya. 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 Coba. Nah ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi kalau ada yang masih ngaco nih hidupnya ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbaring dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosamu serta memulihkan negerimu, memulihkan keadaanmu. Mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang penting kamu bertobat, berbalik ke jalannya. Tuhan akan bereskan semua persoalan. Dia akan pulihkan, dia akan berkati kamu, karena kamu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ayat penutup Ulangan 28.
Ishak taat dan setia apa yang Tuhan berkatakan. Perkataan Tuhan itulah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Ulangan 28, inilah firman Tuhan. Inilah perkataan Tuhan. Engkau lakukan, maka engkau akan juga diberkati seperti Ishak waktu menjalani zaman kekeringan kelaparan. Ulangan 28 ayat 1. Ayat terakhir ya. Coba yang naik. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Dengar baik-baik ya. Makanya ada yang ngomong begini. Ya. Sekarang kamu ke gereja gak? Saya tanya. Aduh, sekarang jarang gereja. Nonton di YouTube, tinggal pilih hamba Tuhan ini siapa, gereja mana yang dia suka. Iya kan? Saya bilang, adakah firman Tuhan di akhir zaman, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini? Ada gak? Ada. Kalau Anda tidak taat melanggar firman ini, jangan klaim apa yang Tuhan berikan kepada Ishak. Karena Tuhan ngomong aja kamu gak layani, kamu gak lakukan, kamu gak setia. Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman jangan engkau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Tapi Anda tidak ke gereja. Dia di YouTube. Tinggal pilih. Saya bilang, kalau nonton khotbah di YouTube, sekarang pertanyaannya, mungkin aja, ya, mungkin aja Anda belum mandi. Betul nggak? Anda harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan kok. Hargai firman Tuhan kok. Kayak sama ke gereja kok. Saya ke gereja yang di Bandung juga sama. Saya rapi kok. Yuli kalau kamu rapi, saya suruh rapi. Anak kamu rapi. Mau ngadep Tuhan kok. Kita mesti rapi. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apalagi kalau di kita dalam pelayanan gitu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketemu Jokowi, Anda pakai sandal jepit, gak bakal diterima. Anda ke gereja pakai sandal jepit, Anda melecehkan Tuhan. Bahwa Tuhan lebih rendah dari Jokowi. Betul gak? Anda ketemu Jokowi aja pakai jas. Mungkin kalau gak ada batik di rumah, Anda cepat-cepat pinjam duit sama tetangga, beli batik. Betul gak? Anda mau berkorban untuk namanya ketemu Jokowi, tapi Anda tidak mau berkorban kepada raja di atas segala raja. Kalau sampai gak punya, ngomong sama Yanuar, ada Bu Nomi di sini, ada Bu Cahyo, ada Bu Titi. Bu Titi, saya gak punya sepatu, kita beli. Amin. Berikan yang terbaik. Ya, jangan kita kan mau dengar baik-baik. Tuhan ngomong, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah supaya kita kuat. Amin. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala negara yang ada padamu menjadi bagian jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya kasih tahu. Ayat 1 coba balik. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Ayat yang kedua coba. Diulang lagi. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Diulang. Berarti betapa pentingnya engkau mendengarkan firman Tuhan. Kalau Anda mau diberkati, jangan coba ayat yang kedua. Jangan Anda berpikir ayatnya yang bagian A aja. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Anda hafal ayat ini, tetapi bagian B-nya Anda tidak hafal. Sedangkan untuk mendapatkan berkat ini yang datang kepadamu dan menjadi bagianmu, Anda harus mendengarkan suara Tuhan. Dan dipertegas ayat 1, dengar baik-baik. Anda dengar di YouTube nggak mungkin bisa dengar baik-baik. Ada telepon masuk, Anda pasti akan telepon dulu, apalagi ini cuan nih, iya nggak? Ada orang yang mau kasih order, itu pinggirin dulu.
Amin. Mungkin aja ini Tuhan lagi uji, dia lagi taat dengar baik-baik di YouTube gitu kan. Mau diuji, gua kasih ada yang nelpon, dia keganggu nggak keganggu. Malaikat sudah depan pintu, tinggal mau ngetok begini, mau ngasih berkat. Dia pikir, waduh, lihat si Januar, waduh, nonton YouTube serius bener. Sudah mandi, pakai sepatu, pakai jas, nonton YouTube. Ada nggak yang begitu nonton YouTube di rumah? Mandi dia, yang perempuan udah sedoan, sekarang lipstikan, yang duduk rapi, pakai jas. Kan mau YouTube sama Tuhan. Kan enggak? Ya di rumah, ya kan ibu-ibu, aduh suaminya minta masak nasi goreng, tapi saya mau ibadah di YouTube, pasang YouTube-nya sembari sengsong. Anda tidak melakukan firman ini. Dengar baik-baik. Di gereja pun sama. Saya berusaha, selama saya ke gereja saya berusaha sampai dengan sekarang. Saya belajar untuk dengar baik-baik. Siapapun pembicaranya. Ada pembicara di sana juga sama, anak saya bisa komplain, semua teman-teman saya komplain, hargai itu pendeta. Ya kadang-kadang juga ngantuk. Saya lihat di pengerjaan itu pada ngantuk ya, bukan di sini, bukan. Lagi cerita di gereja orang. Saya lihat banyak gereja ya, banyak pekerjaan yang duduk barisan depan. Saya kalau selalu duduk setiap ke gereja pasti nomor 2 dari saya belakang hamba Tuhan, kursi saya. Karena saya nggak ada dosa nih ya. Kalau orang yang ngumpet sampai belakang mungkin masih banyak dosa dan takut sama Tuhan ya. Suruh maju susah bener ya. Dengar baik-baik, amin. Ya sekali lagi ya, dengar baik-baik. Segala berkat ini akan datang ke, ini yang dicari manusia kan, segala berkat. Betul? Berkat apa aja? Berkat dunia dan juga berkat nanti kita mau mati. Dunia akhirat. Kalau kita ikut iblis, ada berkat. Tapi berkatnya berkat dunia. Bedanya situ aja. Iblis bisa memberkati kita. Allah bisa memberkati kita. Mana yang kita mau pegang? Iblis ujungnya adalah kebinasaan. Berkat dari Tuhan ujungnya adalah kehidupan yang kekal bersama Yesus selama-lamanya. Dengar baik-baik. Amin. Amin. Mau ya? Kalau kita dengar firman, kuat kitanya iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ada orang yang mempengaruhi kita. Kita ngomong, ada tertulis. Ada yang mau membuat hidup kita khawatir. Sekarang dagang susah. Ada tertulis. Amin. Selama saya dengar baik-baik dan setia melakukannya, segala berkat. Kalau kita baca urutannya, itu berkat semua mengalir. Berkat yang dicari oleh manusia. Amin. Akan mengalir dalam hidup kita. Gak usah khawatir. Miliki iman yang sempurna dan taat setia melakukan firman Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin.